Biarkan aku bicara. Jangan memotong pembicaraanku. Aku tak punya banyak waktu untuk kalian. Mereka akan datang menjemputku pukul 6 malam ini. Besok pagi, aku tak akan berada di sini lagi. Aku akan menuju ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini dapat mengetahuinya. Aku akan menempuhnya dengan bangga. Seumur hidup, aku telah mencari sesuatu yang dapat membuatku dipenuhi oleh rasa bangga. Membuatku merasa lebih unggul dari siapapun. Namun, aku hanya seorang pelacur. Pelacur yang sukses. Dan di antara semua lelaki yang ku kenal, mereka hanya mengobarkan satu hasrat dalam diriku, yakni hasrat untuk mengangkat tangan dan mengangkatkan ke wajah mereka. Ayahku seorang petani miskin yang tak dapat membaca dan menulis, yang rela menukarkan anak gadisnya dengan mas kawin bila masih ada waktu, yang tetap akan menyantap makan malamnya jika salah satu anak perempuannya yang mati, yang akan memukuli ibu jika yang mati itu adalah anak laki-lakinya, yang dengan kematiannya mengantarkan aku kepada pamanku. Pamanku, ia adalah seorang lelaki yang mengizinkanku tinggal di rumahnya dan menyekolahkanku di Kairo. Tapi aku harus siap melayaninya kapanpun ia menginginkanku sebagai imbalan telah merawatku. Lepas sekolah menengah, paman mengawinkanku dengan Tuan Mahmud, seorang yang terhormat. Dia punya pensiun yang besar, tak punya anak, dan dia hidup sendiri. Paman mengawinkanku dengan imbalan mas kawin 2 kali lipat. Tuan Mahmud berusia lebih dari 60 tahun. Ia memiliki bisul berlubang yang membengkak lebar di dagunya. Ia selalu menyemburkan makian bila melihatku melakukan kesalahan. Suatu hari, ia menemukan sisa makanan di kotak sampah. Firdaus, kemari kau iblis. Lihat ini. Hei Firdaus, sengaja kau membuangnya. Iblis kau Firdaus. Ya. Ia memukuli wajahku, kepalaku, dan seluruh tubuhku. Aku meninggalkannya dan pergi ke jalanan. Hidup dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Firdaus. Iya, namaku Firdaus.
Iya, aku mau. Dan disinilah aku bertemu dengan lelaki. Ia menawariku tumpangan dan membawaku ke rumahnya. Nafasnya yang harum, sentuhannya yang lembut. Untukku, Tuan, ia memberiku uang 10 pon. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Mulai sejak saat itu dan seterusnya, aku berjalan dengan kepala tegak, memandang setiap pria ke arah matanya. Ya, aku memandang setiap pria ke arah matanya. Berbekal ijazah sekolah menengah, aku memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan. Dan di perusahaan inilah aku bertemu dengan Ibrahim. Ibrahim merupakan seorang lelaki yang memiliki rasa hormat tinggi dan juga perhatian yang kurasakan jujur. Suatu hari, aku bertemu dengan Ibrahim. Hari itu, kami tak dapat menyembunyikan perasaan kami masing-masing. Kami saling mengungkapkan segala hal yang ingin kami katakan. Kami saling menyerahkan diri satu sama lain dalam satu pelukan. Pelukan yang lama dan hangat. Dunia seakan-akan ada dalam genggamanku. Suatu pagi rekan kerjaku bertanya kepadaku, "Ada apa denganmu, Firdaus? Wajahmu tak seperti biasanya. Seperti ada yang memancar dari dalam dirimu." Aku sedang jatuh cinta. Pada saat bersamaan, aku melihat sekelompok orang mengelilingi Ibrahim. Lalu satu persatu mengatakan selamat. Salah satu seorang karyawan mengatakan bahwa ia telah bertunangan dengan seorang gadis anak direktur. Aku belum pernah mengalami penderitaan seperti ini. Hingga aku menyadari kenyataan, menginsyafi kebenaran. Aku tak perlu menjadi apa yang aku inginkan. Menjadi pelacur sukses lebih baik dari seorang suci yang sesat. Ya, kini aku melanjutkan duniaku kembali. Menjadi seorang pelacur. Pelacur paling sukses di negeri ini. Pada saat itu, datanglah seorang lelaki, Marsum. Marsum, ia adalah seorang germo dan kami bercakap agak lama. Ia memintaku untuk menjadi budaknya, tetapi aku tidak mau. Ia berkata kepadaku, "Di dunia ini hanya ada 2 golongan, menjadi budak atau menjadi majikan." Dan ia berkata, "Seorang perempuan tidak mungkin bisa menjadi majikan." Pertengkaran hebat pun terjadi. Ia mengambil pisau dari sakunya, tetapi tanganku lebih cepat dari tangannya. Ku ambil pisau itu dan ku bunuh Marsum. Marsum mati. Aku meninggalkannya
memulihkan duniaku kembali. Dan disinilah aku bertemu dengan lelaki berikutnya. Seorang pangeran Arab. Seorang pangeran yang mampu membayarku berapapun tinggi hargaku. 3.000 pon, Tuan. Baiklah, mari Tuan. Tubuhnya yang masih muda dan bersemangat, cukup kuat untuk bertahan, cukup bertenaga untuk melawan. Dalam setiap gerakannya, ia selalu mengulangi pertanyaan dungunya hingga membuatku tak tahan lagi dan membentaknya. Dan ketika ia mengeluarkan uang 3.000 pon, aku masih merasakan amarah. Ku ambil uang itu dan ku robek menjadi serpihan-serpihan kecil, seakan-akan aku telah mencabik-cabik semua lelaki yang ku kenal. Ayah, Paman, Mahmud, Ibrahim, Marzuk. Matanya terbelalak heran. Ia tak menyangka bahwa orang yang lembut mampu berbuat sekasar itu, bahkan membunuh. Kata siapa, untuk membunuh tidak diperlukan kelembutan. Matanya menatap tajam ke arahku dan tertawa. Maka aku angkat tanganku tinggi-tinggi di atas kepala dan menghantamkan keras ke mukanya. Sekarang kau bisa percaya bahwa aku telah menamparmu. Bahkan menancapkan pisau di lehermu juga semudah itu. Kemudian sekelompok orang datang. Mereka adalah suruhan para polisi. Mereka membawaku ke penjara dan menghukumku sampai mati. Maka disinilah aku. Aku memang bisa dibebaskan bila mengirimkan surat permohonan kepada presiden, tetapi aku tidak mau. Aku lebih baik mati karena kejahatan yang aku lakukan daripada salah satu kejahatan yang kalian lakukan. Sekarang aku telah menunggu mereka menuju ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini mengetahuinya. Aku akan menempuhnya dengan bangga. Karena aku telah mengungkapkan sebuah kebenaran. Kebenaran yang liar. Dan berbahaya.
Lihatlah Tuan, puan-puan yang berdiri tepat di hadapan Tuan. Asalkan kau tahu Tuan, ini bukan kali pertama bagi Tuan. Ini untuk kesekian kalinya Tuan membuta mata dan tak berkeinginan untuk memandang kami. Tuan masih bisa mendengar kan? Dengarlah Tuan. Kami tak sekalipun Tuan dengarkan. Beribu dalih kami layangkan. Berjuta pandang kami layangkan. Tapi apa Tuan? Tuan hanya menuli, diam tak berkutik. Katakan Tuan, kami ini kau anggap apa? Menyekat atas tak bebas, ego menjelma tanpa terdengar begitu lami. Luapkan leluasa tanpa kebebasan. Tuan, kau punya kuasa lebih dan kau juga punya kebebasan. Tapi Tuan, kami mendambakan kuasa. Kami pun mengidamkan kebebasan seperti yang Tuan punya. Beberapa Tuan menyuarakan kebebasan bagi perempuan. Tapi suara tinggallah suara, hanya terdengar, dituliskan aksara, namun tanpa bukti nyata. Tuan, asalkan kau tahu, tidak sedikit dari kamu masih menjunjung tinggi nilai patriarki. Terus semena-mena menekan, menindas, merendahkan, bahkan kau mengucilkan ketika kami berusaha menjunjung kesetaraan. Apakah Tuan ingat? Tuan sering berkata, kau itu perempuan, kau itu tidak boleh ini, kau itu harus bisa ini, kau tidak boleh ini, kau tidak boleh itu. Tapi pernahkah kalian berpikir betapa terganggunya telinga? Bukan, tidak hanya telinga, tapi mental kami juga yang terus-terusan terhujam. Tuan, inilah kenyataannya. Stigma kalian berhasil menjerat kami. Tak ada bukti kebebasan, apalagi kesetaraan bagi kami. Dan kesenjangan tetap